sahabat Bunda, selamat datang di acara podcast kita hari ini. Oke, BMJ, obrolan kesehatan edukatif bersama Rumah Sakit Bunda Medica Jakarta. Saya Dr. Zinda hari ini akan membahas mengenai kesehatan telinga. Hari ini kita sudah menghadirkan dokter spesialis kita yang cantik. Selamat pagi Dokter Fani. Selamat pagi Dokter Zinda, apa kabarnya? Alhamdulillah dok, sehat. Sehat ya. Iya sehat. Dokter gimana dok? Sehat juga, sehat. Mau live kita hari ini ya, mau ketemu sahabat Bunda hari ini. Hari ini kami kan akan membahas mengenai kesehatan telinga bagi sahabat-sahabat Bunda. Boleh nih pantengin terus sampai akhir, dan kalau memang ada bahasan yang belum dimengerti boleh tanya jawab, nanti akan dijawab semua oleh Dokter Fani. Sebelumnya dok, ibarat pepatah nih dok, harus kenalan dulu. Silakan dokter memperkenalkan diri. Dokter Fani ini prakteknya terus alumni mana gitu dok. Baik ya Dokter Zinda ya. Oh iya, tanya jawabnya nanti dapat hadiah ya. Betul, Jadi jangan kalau lupa pemirsa ya. Di rumah ikut aktif, nanti ada Giveaway. giveaway-nya. Jangan lupa ya sahabat Bunda. Nah, itu jadi menarik tuh. Perkenalkan, saya Dokter Fani spesialis THTKL. Saya alumni dari FK Unsri. FK Unsri untuk dokter umumnya juga dari FK Unsri. Kemudian untuk spesialis THT-nya juga dari FK Unsri. Saya kebetulan bertugas di Rumah Sakit Bunda Medica Jakabaring. Nah, jadwalnya itu nanti bisa dilihat ya, ada di akhir acara juga ya. Iya, nanti kita ya. tampil ya sahabat Bunda. Saya prakteknya itu hari Selasa, hari Kamis, kemudian Jumat sama Sabtu. Kalau Selasa sama Kamis itu jadwalnya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Wah, Jadi, lama ya dok ya? Iya betul, jadwalnya tuh panjang ya. Jadi kalau misalnya sahabat Bunda mau berobat, itu pagi bisa, siang juga bisa, sore pun juga masih bisa. Oke, siap dok. Kemudian kalau untuk Jumat sama Sabtu mungkin jadwalnya lebih pendek. Jadi kayak Sabtu itu kita cuma dari pagi sampai jam 11 siang. Jadi sahabat Bunda, kalau ada keluhan mengenai telinga, hidung, tenggorok, kepala, dan leher, jangan sungkan ya untuk langsung berobat ke Rumah Sakit Bunda Medica Jakabaring, karena kami siap membantu sahabat Bunda di sini. Oke, sebelumnya mungkin sahabat Bunda ini banyak yang kurang paham ya dok mengenai sebenarnya dokter spesialis THTKL itu mengobati penyakit atau keluhan apa aja dok? Boleh di-sharing nggak dok ya? Betul. Jadi THTKL itu telinga, hidung, tenggorokan. Nah, sekarang ditambah dengan kepala leher. Kalau dulu kan hanya telinga, hidung, tenggorokan saja. Ya. Nah, kebetulan nih Dokter Zinda, ternyata di Poli itu ada beberapa pasien tuh masih belum paham apa itu THT. Jadi ada pernah dapat kasus pasiennya kebetulan pasien umum, bukan pasien BPJS ya. Kalau pasien BPJS mungkin sudah diarahkan dulu dari BPJS, sudah tahu. Nah, kebetulan pasien umum yang sakitnya itu di tangan. Jadi tangannya cantengan, jempolnya cantengan terus bengkak. Daftarnya ke THT. Mungkin mereka mikirnya telinga, hidung, tangan ya dok? Iya, betul sekali. Ya Jadi Allah. karena tidak tahu ya, disingkat terus kan selama ini THT, Iya, betul. THT gitu. Nah, jadi berobatnya ke THT, sampai ke THT kita pikir dia salah ruang. Iya, salah Ternyata dengan yakinnya Bapak tuh menyampaikan, iya tangan saya mau berobat ke THT. THT itu kan termasuk tangan, katanya kayak gitu. Ya ampun, berarti memang kita harus sering-sering mengedukasi ya dok, karena memang kalau masyarakat awam itu kan masih belum belum terlalu familiar ya dengan tidak semuanya tahu tentang singkatan itu ya. Betul. Jadi dari sini kita bisa informasikan kepada sahabat Bunda di rumah supaya lebih paham tentang itu ya. Dok, kalau selama praktek di Rumah Sakit Bunda itu dok, keluhan apa aja dok yang biasa dokter temuin gitu dok? Oh iya, jadi kalau di Poli kita ketemu pasien, biasanya pasiennya keluhannya telinga ya. Telinganya dari telinganya nggak kedengeran, atau telinganya keluar cairan, atau yang telinga kotorannya keras sekali, udah lama, sudah numpuk jadinya keras. Kemudian untuk hidung, ada juga kasus hidung misalnya anak-anak kemasukan benda asing, bener, dok. ya.
Nah, anak-anak tuh kan masih masa-masa Penasaran. betul. Jadi semuanya dimasukin, masuk ke mulut, ke hidung, ke telinga. Karena kebetulan saya juga punya anak toddler ya. Jadi pasti bunda-bunda, sahabat bunda nih sering tuh dok kalau kemasukan benda asing mau di lubang-lubang yang kecil tuh Iya, kayaknya betul. anak-anak tuh sangat penasaran gitu. Nah, jadi kalau ada kasus-kasus seperti itu bisa ke THT, nanti dibantu di THT. Terus juga cuaca ya, debu, asap, Alergi ya, dok, ya. dingin, muncul pilek, batuk, hidungnya mampet nggak hilang-hilang. Nah, itu juga ke THT. Oke. Sama tenggorokan, sakit tenggorokan. Amandel yang paling sering ya dok. Amandel besar ya, Hmm. anak-anak kayak Sampai gitu. sampai susah ngorok-ngorok gitu dok juga. Tidurnya ngorok kan, Hmm. napasnya jadi susah, bunyi. Nah, itu biasanya kasus-kasus amandel di tenggorokan. Itu ke THT. Kalau untuk kepala leher dok, Kalau apa aja, Dok? kepala leher itu sekarang tuh kayak misalnya kasus kanker Oh, nasofaring ya, atau misalnya kanker di telinga, Oh. itu kan masuk bagian kepala. Nah, leher ya, atau misalnya ada benjolan di Di leher. leher. Berarti Ya. boleh ke Iya. konsul juga ya dok Iya, ya, ke betul. dokter spesialis THTKL. Betul. Dokter kalau dari segi usia itu kebanyakan usianya anak-anak atau dewasa atau lansia dok biasanya dokter temui di ruang praktek. Kalau sebenarnya kalau usia itu beragam ya. Hmm. Banyak yang anak-anak, banyak juga yang orang tua. Kalau orang tua mungkin masalah pendengaran, Oh iya, dengarnya nggak jelas, Iya, gitu iya. ya, mulai mengalami penurunan pendengaran. harus ngomong keras ya dok. Iya, Pak, betul. pak gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya sudah usia di atas 55, 60 itu kan penurunan pendengaran. Nah, kadang-kadang pasien merasa mungkin ada kotoran yang menutupi. Oh, oke. Ternyata bukan kotoran, tapi Tapi memang fungsinya. fungsinya yang menurun kayak gitu. Kalau di rumah sakit kita sudah bisa ya dok untuk mengukur fungsi pendengaran itu sudah bisa ya, apa belum bisa, dok? bisa. Nah, jadi kalau misalnya ada keluhan seperti itu, kita bisa lakukan pemeriksaan. Di Bunda kita punya pemeriksaan audiometri. Audiometri. Jadi kita punya alat khusus di ruangan khusus. Nanti kita bisa periksa fungsi pendengaran si bapak ini atau ibu ini sudah di batas mana. Oke. Nah, nanti dari hasil kita bisa menjelaskan, menunjukkan, oh ini memang ada gangguan fungsi pendengaran, bukan karena kotoran telinga. Bukan sumbatan kotoran. Betul. Berarti nanti juga menentukan terapi selanjutnya ya dok, Iya, apakah betul. butuh alat bantu dengar Iya. atau bisa diterapi gitu. Oke siap dok. Terus dok kalau untuk anak-anak kebanyakan keluhannya apa dok? Nah, kalau anak-anak biasanya tadi benda asing ya, Benda asing. benda asing hidung, benda asing telinga, kemudian juga amandel. Nah, amandel ya, mungkin ya namanya anak-anak makanannya Jajan ya, Dok. jajan, es Bener. krim kan, coklat, yang Bener. apa kriuk-kriuk, Kriuk-kriuk. goreng-goreng. Nah, itu kadang-kadang buat sakit tenggorokan. Nah, pas kita lihat ternyata amandelnya membesar. Berarti di sini sudah bisa ya dok ya operasi amandel juga ya dok? Bisa dok, bisa kerjakan untuk operasi amandel. Oke. Itu ditanggung BPJS kan dok ya? Iya, kalau dengan BPJS itu semuanya free. Nah, Jadi dari pemeriksaan, dari pemeriksaan penunjang, konsul-konsulnya, sampai operasi dan rawat inapnya ditanggung sama BPJS. Nah, jadi sahabat bunda jangan ragu lagi, apalagi yang sudah punya jaminan kesehatan BPJS maupun kesehatan asuransi lain, atau misalnya mau jaminan umum, itu kalaupun mau operasi amandel sudah bisa ya di Rumah Sakit Bunda Medika Jakabaring. Dokter Fani dan dokter-dokter lain akan siap membantu. Jangan ragu lagi ya sahabat bunda. Dok, selanjutnya dok, kita mau bicara tentang mitos atau fakta yang ada di masyarakat. Oh iya, baik. Kalau bersihin telinga setiap hari itu mitos atau fakta dok? Boleh. Jadi katanya di yang beredar tuh kalau bersihin telinga tuh harus setiap hari. Itu mitos atau fakta dok? Itu mitos ya. Mitos ya dok. Nah, sahabat jangan. bunda jangan terlalu sering ya. Kenapa dok? Boleh tahu nggak alasannya? Kenapa kita tidak boleh membersihkan telinga itu setiap hari? Jadi kayak gini dok, kalau misalnya kita bersihkan setiap hari, kadang-kadang kan kotoran tidak ada ya. Iya. Nah, tidak semua orang itu yang Produksi ya. produksi kotorannya itu banyak atau cepat. Oke. Akibatnya malahan bikin Lecet. iritasi, Oh. betul, lecet kulitnya, jadinya bengkak, malahan Oke. sakit Oke, kayak Dok. gitu.
tapi seringkali pasien tuh merasa, oh nggak kuat kok saya bersihinnya, nggak dalam kok, tapi ternyata kulitnya lecet. Nah, muncul rasa nyeri, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya tubuh kita sendiri itu bisa membersihkan kotoran telinga secara sendiri, alami, betul, otomatis kan. Jadi saat kita mengunyah makanan, ada gerakan di rahang, itu kotoran-kotoran telinga akan keluar sendiri. Jadi tidak perlu dibersihkan setiap hari. Nah, 1 minggu sekali sudah cukup. Itu pun jangan sampai ke dalam-dalam. Jadi sebenarnya kalau mau lebih aman, mending kalau memang mau bersihin telinga ke dokter spesialis THT aja ya dok ya? Iya betul. Jadi kalau misalnya ke THT itu bisa kontrol setiap 6 bulan atau 1 tahun itu cukup, tergantung seberapa banyak kotoran telinganya. Nah, kalau misalnya sering aktivitas di luar atau misalnya memang tipenya itu yang berminyak, ya banyak kelenjar keringat, nah itu kan produksinya lebih cepat. Nah, jadi 6 bulan boleh. Tapi kalau misalnya yang biasa hanya aktivitasnya di ruangan, ya tidak sering terpapar debu, itu bisa 1 tahun sekali bisa. Nah, selama di rumah pembersihannya cukup dengan air hangat, kemudian pakai handuk, ya dibersihkan luar-luarnya saja. Oh, jadi cuma di kayak di apa ya, di totol-totol gitu aja ya dok ya? Dilap-lap dengan air hangat. Oke, di dekat lubang telinganya itu ya dok. Oke. Dokter, ini masih bahas tentang kotoran telinga ya. Kalau seandainya ada kan beberapa orang itu yang tipenya tuh yang keras gitu ya dok, yang susah sampai susah, maksudnya dia nggak bisa dengar gitu ya, sampai sebelah kanan nih, aduh kok saya kayaknya gitu apa gimana ya, nggak bisa dengar nih dok. Nah itu bisa juga dok ya ke dokter THT ya? Bisa. Jadi ada orang-orang tertentu yang kotoran telinganya itu tipenya kayak apa ya, kayak tanah liat, padat, keras ya. Ada yang malahan sampai membatu karena saking udah bertahun-tahunnya nggak dibersihin. Iya, itu susah itu susah. Jadi biasanya perlu ke THT langsung untuk dibersihkan. Nah, nanti kita lihat dulu, kita periksa dulu. Kalau memang dia tahan, kan pasien itu kan ambang sakitnya beda-beda ya. Nyerinya berbeda ya. Ada yang dia santai aja gitu. Tapi ada yang disentuh dikit dia udah sensitif banget kan. Nah, kalau yang sensitif kita lembutkan dulu. Dikasih obat tetes yang itu ya dok ya, yang sering ya. Lembut dulu ya. Sudah lembut nanti tinggal dicuci itu mudah. Nah, tapi kalau misalnya yang kuat, nah itu bisa langsung kita kait keluar. Diambil pakai alat ya dok. Betul, pakai alat kita ambilnya. Nah, sahabat Bunda, kalau ada pertanyaan, sahabat Bunda bisa langsung komen ya di Instagram, dan jangan lupa nanti ada hadiahnya. Jadi kita menunggu nih interaksi dari sahabat-sahabat Bunda yang mungkin ada pertanyaan seputar telinga, atau boleh juga nih seputar yang lain, tapi tetap berkaitan dengan telinga, hidung, tenggorok, kepala, leher. Nanti akan dijawab juga oleh Dokter Fani. Selanjutnya dok, kita mau bahas tentang cairan telinga yang keluar sendiri tuh dok. Kan ada tuh dok, sering misalnya anak-anak dok ya abis batuk pilek nggak berhenti, tiba-tiba dia keluar cairan sendiri. Nah itu gimana dok pengobatannya, terus apa yang perlu dilakukan oleh orang tua deh gitu. Karena kan banyak bunda-bunda nih yang Jadi kalau misalnya keluar cairan dari telinga, itu adalah infeksi dalam telinga ya. Infeksi di balik gendang telinga seringkali terjadi pada anak-anak. Nah, penyebabnya itu dari infeksi saluran pernapasan atas. ISPA dok ya, yang berulang biasanya dok. Jadi dari batuk, dari pilek ya, terus dia mengalami peradangan di telinga. Nah, kalau peradangannya terus berlanjut, kan kadang-kadang tuh ibu-ibu tuh suka merasa kayak gini, cuman batuk pilek, biar aja nanti sembuh sendiri. Nah, tapi kalau kita kan nggak tahu ya kasus itu batuk pileknya berat, padahal sudah infeksi gitu kan. Nah, terjadilah peradangan sampai menyebabkan gendang telinganya pecah. Sampai pecah dok? Betul. Nah, gendang telinganya pecah, keluarlah cairan dari gendang telinga tersebut. Itu namanya infeksi ya. Nah, kalau kayak gitu perlu diobati. Nah, kadang-kadang pasien
pasien itu merasa yang bermasalah hanya telinganya. Batuk pileknya itu nggak apa-apa dok, biasanya udah sering kayak gitu. Nah jadi padahal itu sumbernya ya dok ya. Padahal sumbernya dari batuk pilek. Jadi yang mau diobati hanya telinga aja. Nah, kadang-kadang belum paham. Nah ternyata yang penting itu obati juga batuk pileknya, jangan sampai menjadi sumber infeksi, sambil kita obati telinganya juga. Yang sudah terlanjur pecah tadi ya dok. Nah selama diobati ini telinganya nggak boleh basah. Jadi pakai penutup. Iya betul. Jadi kalau misalnya di rumah mandi itu harus tutup pakai elastik atau tutup pakai kapas. Nah jadi nggak kemasukan air telinganya. Nah itu bisa membantu penyembuhan gendang telinga. Dok, ini saya udah dapet nih dok, dipantau di Instagram dok. Ternyata sudah ada yang nanya dokter. Baik. Boleh kita bacain dulu dok ya? Boleh. Ayu Rahmasinta. Izin bertanya dokter, apakah boleh jika kita menggunakan tetes telinga dan juga lilin terapi telinga dok? Ini sering soalnya. Sebentar, ini kalau misalnya masih dilihat ya sama Sinta ya namanya ya. Ayu Sinta. Tetes telinganya, tetes telinga apa dulu? Kalau misalnya infeksi, tetes telinganya, tetes telinga untuk infeksi telinga. Tapi kalau kotoran telinga, tetes telinga untuk pelembut kotoran telinga. Memang kita berikan. Tapi setelah diberikan tetes telinga untuk melembutkan kotoran telinga, itu tetap perlu ke THT untuk dibersihkan karena nggak bisa bersih sendiri. Ibaratnya itu kayak kuenya ngembang di dalam karena kena obat tetes telinga. Nah kuenya itu harus dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan dia numpuk, nutup, jadi kayak penuh, jadi kayak nggak nyaman malahan rasanya. Budek ya? Iya betul. Kalau bahasa awam itu kok budek sebelah nih gitu ya. Tapi kalau yang ear candle itu lilin, terapi lilin itu kita tidak menyarankan. Kenapa? Lilin itu kan sifatnya panas ya. Kita tidak tahu sensitif kulit orang itu seberapa. Nanti malah jadi luka bakar ya dok. Kalau lebu di dalam bagaimana? Sedangkan kan lubangnya kecil. Terus juga kalau misalnya lebu di dalam langsung bengkak gimana? Gitu. Malahan bahaya nanti jadinya ya. Nah sahabat bunda, jadi itu ya udah dijawab sama dokter Fani bahwa kalau untuk tetes telinga yang untuk membersihkan telinganya tadi ya, kotoran telinga untuk biar lebih lembut, itu tetap harus kontrol ya ke dokter THT karena perlu penanganan khusus. Dan untuk lilin terapi telinga itu sudah tidak direkomendasiin. Mungkin bisa menjawab ya Ayu Rahmasinta RS. Selanjutnya dok, ini ada lagi dok dari @2.lip6279. Wah, tulip ya. Kalau telinga terasa gatal, terus saya pakai cotton bud, itu berbahaya nggak dok? Nah, memang sering ini sahabat bunda mungkin sangat mewakili ya. Gimana tuh dok? Ini kan kita cerita ya, kita sambil sharing. Kalau cotton bud itu yang pertama, cotton budnya nggak boleh besar. Kadang-kadang tuh orang rasanya yang kalau nggak besar nggak puas. Nah, padahal yang besar itu malahan berpotensi lepas ya, tertinggal ya dok. Kemudian juga bikin lecet. Karena kan besar ya, mendorong kayak gitu, jadi suka bengkak. Nah, kemudian yang kedua gatelnya perlu dicari tahu dulu gatelnya itu karena apa. Misalnya gatel karena alergi. Kalau alergi hidung itu bisa juga keluhannya di telinganya gatel. Ya makanya kalau kita pilek tuh suka sering gitu ya, bener-bener dok. Terus yang kedua kalau sering minum air dingin, air dingin berpengaruh ya dok ya. Itu bikin gatel juga bisa. Saya sering minum air es ini. Terus dok. Kemudian kalau misalnya keluar cairan dari telinga kan keluar sedikit ya, baru sedikit, itu juga bisa bikin gatal. Nah itu nggak bisa diobati dengan cotton bud ya, perlu obat khusus. Kemudian kalau gatalnya itu karena jamur, atau mikosis itu betul, nggak mungkin bisa dengan cotton bud. Harus diobatin jamurnya ya. Makin digosok pakai cotton bud, makin gatal, makin bengkak. Nah makin lecet keluhannya. Mungkin @tulip6279 bisa menjawab ya, semoga ya sahabat bunda. Selanjutnya ini ada banyak ternyata, alhamdulillah ya. Kita terakhir nih dok, coba
underscore NACR. Waduh, bagus Dok. Kalau telinga sering berdengung itu kenapa Dok? Pertama, lihat dulu usianya. Kalau usianya remaja, ya, usianya masih muda, lihat dulu apakah ada alergi hidung atau pilek. Jadi pada saat pilek, hidungnya mampet, itu saluran dari hidung ke telinga itu bisa mengalami tersumbat, penyempitan. Nah, terus kalau misalnya hembuskan ingus cukup kuat ya, nah kenceng-kenceng, gemes nih ingusnya nggak keluar-keluar ya, atau misalnya ingusnya malahan meler terus banyak, jadi dia kuat-kuat hembusin, niatnya supaya habis, ternyata malahan telinganya yang berdengung, itu bisa. Kemudian kalau sering pakai headset, anak-anak muda pakai headset, volumenya kenceng, kemudian lama, nah itu juga bisa mengalami peradangan pada saraf pendengaran, akibatnya keluhannya telinganya berdengung. Kemudian ada juga penyakit-penyakit tertentu ya, seperti Meniere atau vertigo, itu kan juga bisa disertai telinga berdenging. Nah kemudian juga untuk usia, nah usia di atas usia tua, usia 55 ke atas ya, usia lanjut, itu juga bisa ada keluhan berdenging. Nah ini penurunan fungsi pendengaran seperti presbicusis gitu ya, atau gangguan pendengaran sensori, nah itu juga bisa. Jadi kita perlu cari dulu, kita periksa dulu ya, periksa dulu penyebabnya apa, nanti baru bisa ditentukan. Berarti sahabat bunda, kalau sahabat bunda nih mau usia berapapun, kalau sudah punya gejala tiba-tiba nih telinganya atau sering ya tiba-tiba telinganya berdenging, boleh berobat dulu ke dokter THT, nanti akan ditentukan penyebabnya apa. Mau dicari tahu dulu, karena kalau berdenging itu kan keluhan ya Dok, masih gejala ya, bukan diagnosis, jadi harus diperiksa dulu nanti diobatin. Nah terus Dok, selanjutnya kayaknya kita, saya tertarik tadi Dok dengan kebiasaan menggunakan headset, karena kan sekarang ini kalau misalnya lihat pemuda-pemuda ya, pemuda, jadi ya maksudnya semua orang tuh kayaknya kalau nonton Netflix atau nonton YouTube itu pasti suka hobi pakai headset. Nah sebenarnya waktu yang direkomendasikan untuk penggunaan headset maksimal 1 hari itu berapa lama Dok? Sebenarnya ya kalau misalnya disarankan pemakaian headset itu 30 menit, 30 menit. Kalau misalnya maksimal banget 60 menit dengan volume 40 desibel maksudnya. Betul. Volume yang itu kekuatannya gitu ya Dok. Buka itu 40. Jangan terlalu lama, dikasih waktu istirahat. Karena bisa menyebabkan peradangan pada saraf pendengaran. Apalagi zaman sekarang ya, aduh dari anak-anak SD itu udah gaya-gayaan pakai headset gitu kan, biar keren gitu, dibawa kemana-mana malahan kan gitu kan, padahal itu ternyata berbahaya. Jadi bisa menurunkan fungsi pendengaran ya Dok, karena merusak saraf tadi ternyata. Kemudian belum lagi yang pakai untuk denger musik ya, kalau nggak kenceng kayaknya nggak asik, nggak keren. Nah pakai denger musik, ada yang sampai ketiduran. Nah itu nggak tahu lagi tuh berapa jam. Waduh, kayaknya ada nih Dok, ada yang kebiasaan sampai dibawa sampai tidur. Betul. Nah itu takutnya kan besok paginya kok telinganya berdenging. Jadi bisa dicek-cek nih sahabat bunda, kebiasaan sahabat bunda menggunakan headset yang terlalu lama dan terlalu nyaring itu ternyata juga bisa menyebabkan gejala yang lain, kayak tadi telinga berdenging atau penurunan pendengaran ya Dok ya. Dok, terus Dok, apalagi nih Dok, kalau ada kadang, saya kan dokter umum nih Dok, sering juga pernah mendapat kasus itu, dia ada seorang laki-laki datang dengan keluhan tuli mendadak. Nah itu memang boleh langsung ke IGD atau harus ikut rujukan dulu Dok? Nah sebenarnya ya tuli mendadak sudden deafness ya, ini kasus emergensi di dalam THT-KL ya Dok? Ini kasus emergensi. Sebenarnya kasus ini boleh langsung ke emergensi supaya bisa langsung dibantu. Tapi kendalanya adalah kayak gini, pasien merasa dia sehat, bisa jalan, bisa makan,
bisa aktivitas biasa, jadi dia tidak merasa dia perlu ke emergensi. Nah, padahal kalau kasus seperti ini itu butuh penanganan cepat, Segera ya, Dok, penanganan cepat untuk melindungi pendengaran dia. Jadi kalau misalnya kasus sudden deafness itu dia tiba-tiba telinga berdenging, terus dia nggak mendengar. Kadang-kadang kan sebelah ya kejadian cuma sebelah seringkali. Lateral ya. Dia merasa masih mendengar karena dibantu oleh telinga sebelahnya. Setelah kita periksa, kita tutup sebelah telinga, dia baru merasa, oh iya betul saya tidak mendengar. Nah ini jadi seringkali ada miss kan, jadi nggak ketahuan. Terus juga pasien merasa dia baik-baik aja, terus cuma telinga, nggak ada yang bikin dia nggak bisa makan, nggak bisa bangun, jadi bisa jalan gitu ya. Tidak merasa ini suatu kasus yang emergensi. Nah kemudian lagi biasanya kan pasien dengan sudden deafness ini kita sarankan untuk rawat inap ya, rawat inap. Nanti di ruang rawat inap sebenarnya pasien tidak diinfus, tapi diberi oksigen, terus nggak boleh bangun dan ruangan harus hening. Nah, obat-obatannya masih isolasi jadi dok ya, diisolasi dalam ruang hening dan dia harus istirahat. Nah, kemudian obat-obatannya diberi obat minum, bukan obat-obat lewat suntik. Pasien merasa kayak nggak diapa-apain. Betul. Ini katanya kasus emergensi, dirawatnya cuma begini. Nah, biasanya pasien-pasien itu menolak ya dok. Betul, itu kendalanya ya. Padahal ini kasusnya kasus penting supaya menolong pendengarannya, betul, bisa diharapkan tuh bisa pulih. Benar. Jadi sahabat Bunda, kalau ada keluhan tiba-tiba mendadak itu adalah kasus emergensi ya. Jadi jangan takut, langsung datang aja ke IGD. Nanti dokter IGD kita akan periksa dan laporkan langsung ke dokter spesialis THT-nya. Nanti juga akan disarankan untuk rawat inap. Jadi terkesan tidak diapa-apain, tapi sebenarnya sedang diobservasi dan ini sangat menentukan fungsi pendengaran sahabat Bunda itu akan kembali lagi pulih atau enggak ya, gitu. Karena kalau telat ya dok, nanti takutnya nggak balik. Jadi berarti itu harus sepanjang hidup harus pakai. Nggak dengar jadinya ya, alat bantu dengar ujung-ujungnya, karena kan sarafnya ya, saraf pendengarannya yang mengalami gangguan. Dok, itu untuk usia semua umur ya dok, bisa terjadi? Bisa. Jadi ada kemarin pasien, kebetulan pasien saya itu usianya 36. Masih muda ya? 36, jadi dia merasanya kepalanya pusing, telinganya berdenging, tapi dia nggak bilang kalau dia tidak mendengar kayak gitu. Setelah kita ajak ngobrol, tanya lebih lanjut, dia baru bilang, iya anak saya bisik-bisik di telinga sebelah kanan itu saya nggak dengar, tapi kalau bisik-bisik di telinga kiri saya dengar. Setelah diperiksa dengan audiometri, memang ternyata yang sebelah kanan itu turun sampai 80. Normalnya kan 20 ya, telinga sebelah kanan itu, dan sebelah kiri 20, telinga kanan 80. Nah, jadi dia tidak merasakan keluhan pendengaran karena dibantu telinga kirinya. Tapi setelah diperiksa dia baru tahu bahwa sebelah satunya itu nggak dengar sama sekali gitu. Kalau 80 itu bisa dikategorikan tuli. Nah ya, berarti sekalian dok membahas tentang kategori pasien itu dinyatakan sebagai tuli itu kalau setelah dilakukan audiometri terus hasilnya berapa dok? Jadi kan biasanya itu kan dikasih kertas kan sama pasien juga dok ya. Gimana itu dok? Kalau tuli itu sebenarnya ada beberapa macam ya. Ada yang tuli bawaan dari lahir. Jadi sejak lahir memang dia tidak mendengar. Itu biasanya bawaan. Mungkin ada kejadian-kejadian sebelum pas hamil. Pas hamilnya. Kemudian ada tuli yang mengalami kerusakan dalam kehidupannya, misalnya dia jatuh ya, trauma kan, atau kecelakaan, atau misalnya tadi ya yang sudden deafness tidak ketahuan, terus tiba-tiba dia udah tuli itu gangguan sarafnya. Kemudian yang sudah tua ya, yang mengalami penurunan fungsi saraf pendengaran. Nah, biasanya kita periksa dulu dengan audiometri. Setelah lihat hasilnya menunjukkan memang gangguan pendengarannya tipe sensori atau saraf dan biasanya di atas 80. Kalau konduktif, jadi ada saraf, ada yang menghantar. Kalau menghantar itu namanya konduktif. Nah, kalau konduktif itu
penghantar suaranya yang bermasalah. Oke, tulangnya berarti ya. Bisa tulang pendengaran, bisa gendang telinga, atau misalnya ada cairan di balik gendang telinga. Nah itu beda lagi, makanya penting kita periksa dulu. Sudah kita periksa pemeriksaan fisiknya, kita lihat, kita lakukan audiometri, baru bisa kita tentukan apakah ini masuk tipe yang mana. Oke, siap. Nah, terus dok, tadi kan dibahas tentang ada tuli itu sejak lahir. Nah, itu ada nggak dok cara mendeteksinya? Jadi misalnya bayi baru lahir tuh harus screening apa gitu dok? Ada dulu ada screening pendengaran bayi baru lahir itu di puskesmas, kemudian ada di rumah sakit ya, ada pemeriksaan OAE namanya. Nah, pemeriksaan OAE itu bisa dilakukan pada bayi yang biasanya 22 hari atau 48 jam setelah lahir. Kita lakukan pemeriksaan OAE, itu screening perdananya. Nah, jadi dari situ kita bisa tahu ini ada gangguan atau enggak. Seandainya dinyatakan ada gangguan, harus dilanjutkan pemeriksaan berikutnya. Nah, apa itu dok? Pemeriksaannya dari pemeriksaan BERA ya, ada nanti pemeriksaan fisik dulu, kita pemeriksaan fisik terus pemeriksaan BERA. Itu bisa dilakukan pada pasien sekitar usia 1-3 bulan. Tapi kalau misalnya dari OAE-nya dinyatakan bagus, nah biasanya kita pantau perkembangan bicaranya, pantau perkembangan dia mendengar, refleks dia terhadap suara. Nah, nanti pada usia 3 bulan baru kita lakukan pemeriksaan juga untuk kepastiannya bagus gitu. Oke. Nah, dokter, ini sudah banyak nih dok yang komen lagi dok di Instagram kita dok ya. Marfan 1201. Izin bertanya dok, cara yang benar dan baik dalam membersihkan telinga itu berapa kali dalam 1 minggu? Kemudian apakah ada teknik khusus, gerakan khusus untuk membersihkan telinga? Baik, jadi kayak gini. Yang pertama, membersihkan telinga seminggu sekali cukup ya, tidak usah terlalu sering. Membersihkan telinga itu di bagian luar-luarnya saja, jangan sampai ke dalam. Pakai handuk hangat boleh, yang kecil, atau misalnya mau pakai cotton bud lah boleh. Tapi dilihat dulu cotton bud pertama, cotton budnya harus kecil ya, nggak boleh besar. Kemudian dilihat dulu kapasnya udah lepas atau enggak. Terus dikasih minyak sedikit, misalnya kayak lecet dok ya. betul, jadi oil atau minyak zaitun gitu ya. Nah, bersihkan tapi jangan dalam-dalam, luarnya aja. Tapi kalau misalnya tipe kotorannya yang memang sudah di dalam keras kayak gitu, itu nggak bisa. Kalau dengan cotton bud malahan kedorong ke dalam. Nah, tambah budek betul. Jadi tambah bahaya, tambah jadi menyumbat ya dok. Pasien itu bilang, saya udah bersihkan kok dok pakai cotton bud. Nah, tapi nggak ada kotorannya. Kalau kotorannya itu tipenya keras kayak batu dan padat, pakai cotton bud nggak akan ada hasilnya. Yang ada dia kedorong ke dalam, telinganya jadi berdengung, terus jadi kayak ketutup kayak gitu. Malah tambah lagi ya dok ya. Oke, semoga bisa menjawab ya sahabat Bunda Marfan 1201. Selanjutnya dok, ada lagi ini, selamat dari @sonia_rai93. Selamat pagi dok, mau tanya untuk pemakai alat bantu dengar, apakah setelah sekian lama harus ada pemeriksaan telinga lagi? Kalau iya, sebaiknya berapa lama? Baik, jadi sebenarnya tetap disarankan untuk kontrol ke dokter THT setiap 6 bulan sampai 1 tahun sekali, tergantung keluhan juga. Kalau misalnya untuk pemakaian alat bantu dengar itu kan perlu dibersihkan juga, kemudian perlu dicek juga apakah ada kotoran telinga, apakah ada jamur, kadang kan basah ya. Jadi perlu dicek, perlu dipantau juga. Tapi kalau misalnya untuk apakah alat bantu dengarnya itu harus diganti, naik tahap, itu belum tentu. Tergantung nyamannya si pasien. Kalau pasien nyaman nggak masalah, diteruskan aja, tidak perlu diganti. Pokoknya kalau ada keluhan baru kontrol gitu ya dok ya. Ada lagi dok, ini banyak sekali dok ternyata, alhamdulillah ya. @ristia_prativi. Dok, kalau di telinga bagian luar sering muncul benjolan dan kalau ditekan terasa sakit, tapi nanti menghilang sendiri, terus muncul lagi, hilang lagi, apakah itu berbahaya? Dan apakah karena ini penggunaan anting-anting dok?
Itu berpengaruh nggak? Yang pertama mau lihat lokasinya dulu ya, Oke. lokasinya di mana. Kalau misalnya di bagian anting-anting, biasanya kita curiganya apa, kayak kista kulit. Oke. Jadi ada tumpukan kulit di dalamnya kayak gitu. Nah, ibaratnya tuh kayak jerawat batu. Itu masalahnya adalah di kulit lobulusnya itu. Kemudian kalau misalnya dia di liang telinga itu biasanya otitis eksterna ya, infeksi di kulit liang telinga. Bisa karena dikorek-korek, dibersihkan, terus ternyata ada yang lecet, atau seringnya korek-korek pakai tangan. Nah, itu kan bisa lecet ya, itu bisa. Nggak boleh ya, sahabat Bunda. Gitu. Nggak ada cotton bud, tangan pun jadi, itu tidak boleh ya, tidak direkomendasikan ya. Nah, kalau sudah bengkak kan, kalau misalnya sudah nggak diganggu, biasanya 2 hari kemudian dia kempes. Nah, kalau diganggu lagi, dipegang terus, digosok-gosok, ditekan-tekan, dicek terus sudah kempes dong, malahan makin bengkak, makin besar. Berarti intinya semua keluhan mending kita tanya sama yang ahli ya. Iya. Jangan coba-coba, karena kan telinga itu termasuk organ yang sangat penting ya dok. Iya, Kalau misalnya nggak dengar kan susah mau susah diajak juga, komunikasi, iya. sedih ya, sedih. apa gitu, nanti kita udah nyampe mana, dia nyampe mana. Oke, semoga bisa membantu ya, Rizky ya. Ini dok, ada lagi dok, @eva_hefrisanti. Izin bertanya dok, bagaimana cara membersihkan telinga anak yang kotorannya kering dan keras dok? Wah. Nah, kalau misalnya kotorannya kering dan keras tapi kecil-kecil, kecil-kecil yang cuma kayak titik-titik upil-upil gitu ya. Oh, okay. Nah, itu biarin aja. Pada saat anak rajin ngunyah makan, jadi disuruh anak makan itu, banyak-banyak berarti ya. harus ngunyah, tapi ya bukannya nggak ngunyah. Iya, iya. Nah, gerakan mengunyah itu akan mendorong ya dok. membersihkan, betul. Kotoran telinga otomatis akan keluar sendiri dan bersih, tidak perlu diganggu. Kotoran telinga yang penting untuk dibersihkan itu jika kotoran telinganya nutupin gendang. Kalau dia tidak menutupin gendang, ya biarkan saja. Kalau nutupin gendang kan otomatis ganggu dengar. Iya. Tapi kalau enggak, biarin aja. Nanti keluar sendiri yang kayak kata dokter tadi ya dok. Betul. Oke, ada lagi nih dok, dari @rizky_ramdhani 438. Izin bertanya dok, mengapa saat membersihkan telinga dengan cotton bud yang agak ditekan sedikit ke bagian dalam telinga mengakibatkan gatal di tenggorokan dan jadi batuk? Oh, Iya, nyambung ya. bisa. Kan ada refleksnya, ada sarafnya, ada refleksnya, ada ototnya. Jadi kalau kita makan sesuatu yang pedes banget, pernah makan Iya, cabai benar-benar. rawit itu kan, kalau kita Ke gigit, hidung juga kan? kalau kepedesan bisa ke hidung, bisa ke telinga. Pedesnya itu sampai ke telinga. Sama di telinga, kalau kita bersihkan telinga, itu bisa ada refleksnya, bikin batuk-batuk kayak gitu. Memang ada salurannya. Salurannya dok, memang terkonek gitu ya. Iya, betul, betul. Ada lagi nggak ya, coba kita baca lagi nih sebentar ya dok. Sudah kayaknya ya, ada lagi nggak ya? Oh ini dok, ada lagi tulip 6279. Wah sering nanya nih ya, kayaknya banyak pertanyaan ini ya. Oh, bisa dapat hadiah nggak? Dapat hadiah nih. Dokter, saya sering demam, amandelnya bengkak. Solusinya apa ya dok? Karena sangat mengganggu katanya gitu. Nah, kita lihat dulu amandelnya seberapa besar. Tapi seringkali keluhan di tenggorokan itu penyebabnya adalah makanan, pola makan. Nah, coba diperhatikan, sering makan pedes-pedes nggak? Kemudian yang mungkin makan seblak ya, level berapa gitu kali ya. Kalau nggak pedes nggak seru gitu ya. Bener-bener. Kemudian makannya yang goreng-goreng, kriuk-kriuk, garing-garing, itu kan sifatnya tajam ya, tajam. Kalau amandelnya besar, betul, amandelnya udah besar, lingkarnya itu kan pasti lebih kecil. Karena yang garing-garing, kriuk-kriuk itu bisa mudah iritasi jadi bengkak. Kemudian es minumnya udah makannya pedes, garing-garing, minumnya es teh manis, mantap dong. jadi bengkaknya bengkak double ya. Betul. Efeknya apa? Demam, mulai sakit tenggorokan, amandelnya kambuh. Nah, kemudian yang kedua, asam lambung dok. Jadi kalau misalnya diet nggak makan dari pagi sampai sore, kan itu asam lambung bisa naik. Nah, asam lambung ini mengiritasi dinding tenggorokan, juga bisa menyebabkan radang. Mulai muncul keluhan sakit sini, tenggorokannya sakit. Padahal saya nggak makan ini dok, nggak makan itu, saya nggak makan malahan. Nggak makan sama sekali. Ya, ternyata asam lambungnya yang buat peradangan. Nah, itu ada keluhannya. Tapi untuk kepastiannya kita harus periksa dulu, kita lihat dulu ya kendalanya di mana. Oke
Oke, Suci Ayuningsi. Selamat pagi dok, saya mau bertanya, kalau untuk anak di bawah 1 tahun, itu cara membersihkan telinganya bagaimana dan berapa kali melakukan pembersihannya? Baik, kalau untuk masalah pembersihan tetap sama ya, 1 minggu sekali sudah cukup. Terus Obatnya juga, kecil. anak-anak ini biasanya dia nggak bisa diem. Ya itu dok benar. Nggak Gak usah nurut. dibersihin aja kayaknya ya. Paling pakai ini aja ya, yang anget-anget, kapas, boleh yang lembut-lembut, bersihkan luarnya aja. Jadi balik lagi kan, anak-anak itu biasanya tipenya masih kering-kering kecil-kecil. Nah, suruh ngunyah biar kotorannya bersih. Kalau bayi sering nyusu ya? Iya betul, ASI ya. ASI aja ya. Terus kalau ASI posisinya jangan sampai tumpah-tumpah nanti masuk ke telinga, bau, sering kayak iya, gitu. iya. Jadi ibunya pikir keluar cairan dari telinganya, ternyata bukan. Jadi kalau dia ASInya ngalir-ngalir, terus lupa dibersihkan di bagian telinga, akibatnya telinganya jadi kotor dan bau. Jadi kalau habis menyusui mending dicek-cek Iya, dulu, ada yang ngalir betul, bersihin jangan aja sampai pakai air hangat lumpuh. gitu ya dok. Pakai kapas, pakai air hangat gitu, Ya, dibersihin di luarnya aja. Oke. Terus dok, ini ada lagi dokter. Nurul KMLH. Waduh, agak susah ya saya membacanya ya. Semoga benar ya. Izin bertanya dok, saya pernah melihat orang kanker getah bening di bagian belakang telinga. Apa hubungannya dengan telinga tersebut? Lalu bagaimana mengatasi agar telinga tidak terjadi infeksi? Wah, ini cukup kritis ya. Ini cukup berat ya. Yang pertama dia sebutnya kanker. Ya. Kalau kanker ya penyebabnya kan masih belum diketahui ya. Ya. Masalahnya itu adalah sel-selnya yang tumbuh dengan cepat kayak gitu kan yang menyebabkan kanker. Nah, tapi kalau misalnya hubungannya sama telinga, dilihat dulu apakah misalnya sering infeksi berulang, munculnya benjolan di belakang telinga. Nah, itu kita harus periksa dulu karena kita susah menghubung-hubungkannya kasusnya kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kanker biasanya ya karena sel-selnya yang tumbuh kayak gitu. Nah, biasa juga sering bawaan dari pola hidup, pola makan ya, itu juga pengaruh. Oke. Ini ada lagi dok pertanyaan dari underscore nggak good looking. Masa sih? Sudah lama nggak kontrol ke dokter, alhamdulillah amandelnya udah baik. Wah, ini testimoni nih ya, makasih ya mas underscore nggak good looking. Semoga good looking ya aslinya ya. Ada lagi dok ini Lina Agus 1213. Selamat pagi dokter, mau tanya, kalau telinga kemasukan air saat berenang dan pendengarannya terganggu atau seperti orang budak, kira-kira apa yang harus kami lakukan dalam kondisi tersebut? Nah, kayak gini, ini sering nih kasus habis berenang rasanya telinganya rasa tertutup kemasukan air. Tapi pastikan dulu kalau tidak ada hidung tersumbat. Jadi tidak ada pilek, tidak ada hidung tersumbat, tidak ada ingus yang nyangkut. Nah, berarti dia benar-benar pure airnya dari air kolam masuk ke kuping. Karena kan seringnya habis berenang kan hidung mampet nih, langsung hembuskan ingus kuat-kuat tuh. Jadi karena berasa habis berenang rasanya air kolam yang masuk, padahal dari ingusnya. Nah, tapi kalau yakin hidungnya aman, benar-benar air kolam yang masuk, biasanya di dalam itu ada kotoran telinga. Jadi kotoran telinganya kena air kolam, ngembang di dalam. Oh, kayak obat tetes tadi ya dok ya. Atau airnya itu terjebak di dalam kotoran telinga. Jadi ada kotoran, jadi kayak bisa dikocok-kocok di dalam kayak gitu. Jadi kayak ada gerakan air di dalam. Nah, kalau kayak gitu ya perlu ke THT untuk dibersihkan, nggak bisa keluar sendiri. Terus ada yang bilang di miring-miring gitu dok, ada soalnya sering. Itu benar apa nggak dok? Kalau misalnya dia kemasukan air kan orang suka tuh masukin lagi. Iya itu dok. Airnya bisa keluar dengan catatan memang bersih di dalam. Jadi nggak ada kotoran yang nggak ada kotoran numpuk sama di dalam sekali ya kan dok. kita geleng-geleng airnya bisa keluar sendiri. Tapi Tapi malah. dengan catatan gendang telinga utuh, tidak berlubang. Kalau berlubang kan masuk kan. Terus yang kedua nggak ada kotoran telinga. Kalau ada kotoran telinga, airnya nyangkut tadi, nggak bisa keluar lagi. Ditambah lagi tambah banyak airnya di dalam. Tambah kacau bukannya ya. Tabungan jadinya. Oke, berarti intinya kalau gitu, pokoknya kalau sudah ada keluhan dan mengganggu, langsung aja ke dokter THT. Jadi lebih aman ya dok ya. Karena kalau nggak diperiksa kan kita main tebak-tebakan. Bener, tebak-tebak bawang manggis ini nantinya.
Ada lagi nih dok pertanyaan @alfajri. Izin bertanya dok, apa penyebab kurangnya pendengaran pada orang lansia? Karena sering sekali saya temui orang lansia itu pendengarannya berkurang. Iya betul. Ya sebenarnya sama dengan fungsi organ yang lain ya kalau pada lansia. Jadi bukan cuma pendengaran yang berkurang, tapi fungsi-fungsi kayak apa ya, mata ya, kemudian mungkin hidung atau mungkin tangan, saraf-saraf, tulang, lutut, kaki, semuanya pasti berkurang semua. Oke. Lagi yang kayak ginjal, apa jantung, apa pokoknya pasti semua akan berkurang dengan seiringnya usia lanjut. Oke. Ibaratnya udah dipakai lama Iya. gitu ya. Udah harus ganti ya. Turun mesin berarti ya dok. Ibarat kendaraan ya. Apalagi kalau Penuaan misalnya ya, proses pola penuaan. hidupnya nggak baik ya, misalnya pola hidupnya nggak bagus, sering pakai headset, musik kenceng, itu kan otomatis ya. Atau misalnya kerja deket mesin. Oh, oke. Nah, deket mesin bunyinya kenceng, atau yang Teknisi, itu kan iya. suka bandel, Nggak pakai alat, iya dong. pelindung. APD ya. Katanya mengganggu lah, cuma sebentar lah, ini nggak apa-apa lah, udah biasa. Nah itu pengaruh banget ke depannya. Padahal bisingnya itu tadi menyebabkan fungsi pendengarannya Iya, jadi turun dok ya. benar. Nah seiring usia nanti makin lama akan makin berkurang. Padahal secara normalnya di atas usia 55, di atas usia 60 itu fungsi pendengaran memang sudah menurun. Saraf pendengarannya memang fungsinya udah menurun. Memang tidak semua ya, tidak dijamin oh pasti umur sekian langsung turun atau oh si ini pasti turun, nggak bisa kita jamin, tapi rata-rata begitu. Jadi otomatis ya di atas usia begitu, usia lansia pasti mengalami penurunan. Tapi ada yang secara drastis, Ya. yang benar-benar susah Terasa banget dengar. banget, ya. Ada yang memang sedikit-sedikit aja. betul. Oke. Iya dok, ada lagi nih dok pertanyaannya. Deli KN, selamat pagi dok, izin tanya, ada nggak dok cara menjaga kesehatan telinga buat anak yang nggak suka dibersihin telinganya? Ke dokter THT Iya, jawabannya. betul, ke dokter THT nanti dibantu. Karena kalau nggak ya itu tadi ya, bersihkannya kan cukup 1 minggu sekali, bersihkannya juga cuma luarnya aja. Nah kalau misalnya dilihat anak sekolah itu, kalau misalnya memang ada kotoran telinganya yang menutup, dia akan nggak dengar pas sekolah. Kok Jadi dia kayak ngomong nggak dengar, nggak nyambung nanti sekolahnya dok atau ya, bisa nonton jadi. TV kenceng-kenceng suaranya. Iya. Itu kayaknya menunjukkan adanya gangguan. Periksakan ke THT. Perlu dicurigai berarti ya untuk bunda-bunda nih harus lebih aware, dia harus lebih peduli gitu dengan anak-anak. Jadi kita perhatiin mereka kebiasaannya gimana ya dok. Kalau memang sudah banyak keluhan langsung aja ke dokter THT. Nanti kita yang bersihkan. Terus ini ada lagi dok, Aziz Farizade. Dok, saya dulu waktu SMA pernah dioperasi di bagian belakang telinga karena ada benjolan. Pengaruh nggak dok dengan pendengaran yang agak berkurang? Jadi kayak semacam ada daging tumbuh gitu dok. Nah, jadi kayak gini, kalau misalnya dia itu permasalahannya di kulit Ya, ya, yang kulit kayak belakang telinga, Mm-mm. benjolan, dan setelah dioperasi hasilnya adalah minyak, itu tidak pengaruh. Oke. Karena dia sebatas kulit saja. Mm. Tapi kalau benjolan di kulitnya itu ternyata adalah sumber infeksi, jadi kan ada yang infeksi telinga sampai di belakangnya itu Yang ada tulang itu ya, Dok? nanah. Oh, bukan. Oh, yang nanah kan? akses ya. Betul. Nah itu sampai ada nanah itu bisa pengaruh, menyebabkan penurunan pendengaran. Oke. Makanya kita perlu tahu dulu itu kemarin operasinya apa gitu, tipenya, dan diperiksa bagaimana kondisi telinganya sekarang. Jadi kalau memang mau yakin mending diperiksa dulu Betul. dok ya, di audiometri lah misalnya memang ada. Apalagi kalau sudah ada keluhan ya dok, mending kita periksa dulu. Iya. Taunya ternyata kemarin itu kan cuma minyak aja. Jadi aman insya Allah. Sekarang kotoran telinga. Oke. Jadi nggak dengar kayak gitu. Tapi ya periksa dulu amannya ya, jadi pasti kita tahu. Oke. Kayaknya dok udah ada lagi nggak ya, coba kita lihat lagi ya, takutnya nanti ada yang terlewat. Nah ini ada lagi nih, Arita Ayu 20 dok, jika kita menunduk dan tiba-tiba keluar cairan dari hidung dan kepala langsung pusing, kira-kira langkah awal untuk hal tersebut gimana ya dok? Nah kalau misalnya pusing, posisinya ya
harus kembalikan dulu ke posisi tenang gitu ya, duduk, nunduk dulu, kepalanya nunduk, posisinya duduk. Nah, dilihat masih cairannya masih keluar nggak. Ada kasus-kasus yang berat ya, kasus-kasus berat itu kebocoran LCS, jadi cairan dari Otak ya. betul, Waduh, yang waduh. penyebabnya tidak diketahui. Biasanya cairannya itu encer tapi warnanya kuning, kekuningan ya. Mm. Nah, mungkin ada benturan di kepala, kemudian ada misalnya ada getaran yang cukup kuat kayak gitu ya, ada tekanan. Nah, dia bisa tiba-tiba bocor tapi kasusnya jarang. Oke. Bisa pusing. Nah, duduk lihat masih pusing berkurang nggak, cairannya masih ngalir nggak, itu perlu ke emergency. Tapi ada juga kasus kayak karena pilek ya, Pilek, sinusitis ya. Mm-mm. Jadi ada ingus nyangkut, ingus kental yang mengisi ruang sinus, itu kan bikin pusing Iya, kepala iya kan. benar, Dok. Nanti kebetulan ada gerakan, ada posisi ingus yang mencair dari sana, dia ngalir terus pusing gitu. Itu juga bisa, karena sinusitis itu kan juga ingus, kuning juga, terus pusing juga, dan nyeri daerah pelipis, nyeri dahi, itu bisa terjadi. Nah, kita periksa dulu, nanti dilihat dulu. Ini tadi kebetulan ada juga yang nanya, Petami Maharani, dok apa ciri-ciri orang yang terkena sinusitis? Nah, soalnya saya mudah terkena pilek dan sembuhnya itu agak lama. Apakah itu termasuk ciri-ciri sinusitis katanya? Nah, kalau misalnya dari pertanyaannya itu kayaknya rinitis alergi ya, alergi pada hidung. Jadi suka bersin-bersin, pilek, ingusnya meler, bening encer, terus lama susah sembuh berulang-ulang, itu biasanya rinitis alergi pada hidung. Nah, itu tidak bisa disembuhkan, cuma bisa supaya Dikontrol ya, jarang kambuh. Oke. Nah, tapi kalau sinusitis itu dia pilek, hidung tersumbat, ingusnya kental, kuning kehijauan, disertai nyeri pipi dan nyeri dahi. Nah, nyeri pipi sama nyeri dahi ini khas pada pasien sinusitis. Ini di sini ya dok, yang tempat yang ada lubang-lubangnya itu ya dok. Sinusnya ya, Oke. atau posisi sujud rasanya berat Berat, gitu ya, oke. pipinya penuh, rasanya nggak nyaman. Nah, itu gejalanya sinusitis. Yang khasnya itu nyeri sama ingusnya kental. Oke. Dok, ini kayaknya udah banyak sekali yang nanya. Kita haruskan, nggak mungkin semuanya dapat hadiah, jadi kita harus pilih 3 penanya terbaik. Mungkin dokter boleh pilih nih dok, siapa dok yang dari pertanyaan-pertanyaan yang saya dapat, kira-kira apa aja dok yang Coba kita lihat ya dokter Zinda ya. dilihat dulu, silakan dokter. Oh, yang tadi tulip-tulip itu dok. Oh tulip, karena banyak nanya dok ya. Kayaknya antusias ya. Ya, 2 kali nanya dok soalnya dia. Antusias tuh Tulip. sama yang ini, yang pertama tadi siapa, yang Ayu Sinta. Ayu Sinta. Ayu Sinta itu yang pertama tuh, yang dia semangat, udah pantengin dulu kan, udah menyimak, terus dia yang penanya pertama. Biasanya siapa cepat dia dapat. Terus Satu apa lagi lagi, dok? kalau dokter Zinda gimana dokter Zinda? Saya Yang coba menarik ya. mana ya? Bentar. Boleh deh yang ini aja kali dok ya, yang terakhir kali dok ya, Aziz Farizade. Dok, saya dulu waktu SMA pernah operasi itu. Oh, boleh. Operasi telinga. Jadi harus untuk menentukan perlu operasi atau enggak. Maksudnya itu berhubungan enggak dengan penurunan pendengaran, itu wajib periksa dulu. Iya, kita periksa dulu. Jadi kita lihat dulu ya dok ya. Oke dokter, kayaknya udah lebih dari 30 menit ya, kita nggak keberasa ya dok ya ngobrol-ngobrol tentang telinga, dan alhamdulillah ternyata antusias sahabat Bunda itu sangat banyak. Kita sangat berterima kasih karena sahabat Bunda juga sudah dari awal mantengin Instagram live kita. Nanti kita sebutin tadi ya, nanti dari tim Humas Marketing kita akan menghubungi atau men-DM teman-teman yang sudah menang tadi. Nanti akan ada hadiah menarik nih dari Rumah Sakit Bunda Medika Jakabaring. Sebelumnya, sahabat Bunda jangan lupa untuk follow akun Instagram kita, YouTube kita, TikTok kita. Saya bantu baca ini ya. Nanti teman-teman sahabat Bunda langsung follow itu di Instagram ini di @rrsbundamedika_jakabaring. Kalau kita TikToknya juga ada, itu di rs.bunda.medika.
dan YouTube channel kita di RS Bunda Medika Jakabaring. Jadi jangan lupa buat follow, kalau di YouTube buat subscribe sama like ya, dan boleh komen sebanyak-banyaknya. Nanti akan kami kumpulkan sebisa mungkin, kami jawab pertanyaan-pertanyaan yang memang belum sempat dijawab di podcast hari ini. Gitu ya Dok. Mungkin Dok tips dan trik terakhir untuk sahabat Bunda biar bisa menjaga kesehatan telinganya, boleh Dok beberapa saran gitu Dokter? Baik, jadi buat sahabat-sahabat Bunda di rumah sebaiknya pertama, untuk kebersihan telinga jangan terlalu sering dibersihkan, nggak perlu dikorek-korek, bisa kontrol 6 bulan sampai 1 tahun sekali ke THT untuk diperiksakan. Tapi kalau misalnya kotoran telinganya cuma kecil-kecil, nggak usah diganggu, apalagi tidak menutup pinggang. Kemudian untuk pemakaian headset ya, bener. itu penting, jangan lihat gaya-gayaan keren gitu ya, terus dipakai terus kemana-mana sepanjang hari, itu berbahaya, bisa mengganggu fungsi pendengaran. Kemudian yang terakhir, kalau misalnya ada keluhan seperti keluar cairan dari telinga, cepat diobati, termasuk batuk pileknya, karena itu sering terjadi pada anak-anak, dewasa pun sampai usia tua juga banyak. Mereka belum menyadari kalau keluar cairan dari telinga itu infeksi telinga. Jadi penting untuk segera diperiksakan dan diobati. Ya, kita tunggu nanti kedatangannya di Rumah Sakit Bunda Medika Jakabaring. Oke, terima kasih Dokter Fani atas Terima waktunya, kasih. atas ilmunya, sangat bermanfaat ya. Kalau sahabat Bunda mantengin dari awal, insya Allah pasti dapat banyak ilmunya. Semoga bermanfaat. Insya Allah bermanfaat sekali sih Dok. Termasuk saya juga nih Dok, dapat ilmu banyak nih dari obrolan kita hari ini. Ya. Dok, saya mau pantun dulu buat menutup podcast kita hari ini. Nanti bilang cakep ya. Yang di rumah juga walaupun gak kedengeran harus bilang cakep, oke? Buah nanas, buah ceri, Cakep. dicampur gula, enak sekali. Cakep. Cukup sekian bincang-bincang hari ini. Sampai bertemu di podcast lain kali. Selamat pagi, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di podcast yang lain kali. Selamat pagi.